bersama aku. Welcome to my channel Putri Jawa. Apa kabar kalian? Kembali lagi, selalu aku bilang semoga hari ini kalian bahagia, kemarin bahagia, besok bahagia. Ini doa yang bakalan terus aku ucapkan tiap hari ya, biar juga balik lagi ke akunya ya. Sehat itu penting sekarang. Oke? Karena aku sehat, aku video ini kali ini bakalan bikin review tentang salah satu film horor Indonesia yang the best menurut aku. Bukan the best sih ya, worth it buat ditonton. Jadi ini sebenarnya film udah pernah dibikin lagi lah. Jadi ini dulu tuh tahun 1981 itu udah pernah, tapi ini dibikin lagi. Sutradaranya yang ini adalah Joko Anwar. Kalian tahu kan Joko Anwar? Keren, Bo. Itu salah satu sutradara oke di Indonesia menurut aku versi Putri Jawa. Oke? Jadi Pengabdi Setan ini dirilis tahun 2017. Belum begitu lama, 3 tahun yang lalu. Masih fresh di otak dan di hati ya, Bo. Jadi gambaran setan si ibu itu tuh masih yang begitu mengena di hati ya. Jadi pemain di sini tuh ada si Tara Basro yang jadi Rini. Kalian pasti tahu dong Tara Basro kayak gimana. Keren banget dia ya kalau meranin seseorang karakter itu benar-benar kena. Terus habis itu jadi si Dron Palare, si father di situ, jadi kayak bapak di situ. Terus Ayu Laksmi jadi Mawarni, ibu, memerankan sosok hantu. Ya Mawarni itu ya, Bo. Jadi di sini itu diceritakan satu keluarga yang tinggal. Jadi si Rini ini tinggal di pinggiran Jakarta. Tinggal di sebuah perkebunan milik neneknya, bersama neneknya, sama bapaknya, sama ibunya, sama adiknya itu laki 3 orang. Terus si ibu ini itu sudah mengalami sakit beberapa tahun ya. Jadi sakitnya itu juga sudah sakit parah ceritanya. Jadi dia lumpuh, cuma bisa tiduran di tempat tidur. Terus cara memanggil nggak bisa ngomong juga, dia cuma bisa membunyikan lonceng, klinting gitu, untuk memanggil kalau dia membutuhkan sesuatu. Oke, terus mereka tuh kayak mengalami financial problem. Jadi untuk mengobati si ibu ini. Jadi dulunya ibu ini tuh seorang artis ya, jadi penyanyi gitu loh. Tapi habis itu sudah nggak terkenal lagi. Akhirnya dia kontraknya nggak diperpanjang lagi, dan akhirnya dia sakit, akhirnya nggak bisa diobatin, dan akhirnya dia lumpuh. Terus akhirnya suatu saat si ibu itu meninggal lah, intinya ya meninggal. Jadi sebenarnya ibunya ini itu dulu, sang nenek itu dulu tidak menyetujui kalau si anaknya, si bapaknya itu menikah sama si Mawarni ini, karena dia pertama karena seorang artis, yang kedua itu dia tuh nggak bisa memiliki keturunan gitu loh. Dan tapi akhirnya mereka tetap menikah gitu. Dan di dalam perjalanannya si Mawarni ini itu kayak mengikuti satu sekte, jadi kayak pemujaan setan gitu untuk mendapatkan keturunan. Semuanya berawal saat ibunya meninggal, kemudian teror-teror dari setan itu tuh mulai banyak gitu loh. Ya, terus ada satu scene yang menceritakan ternyata sekte itu membutuhkan anaknya untuk diambil ketika berumur 7 tahun gitu loh. Terus akhirnya gimana caranya mereka survive untuk selamat dari sekte itu. Di situ tuh diceritain mereka itu dibantu dengan ustadz. Karena nggak pernah sholat, kemudian mereka waktu sholat digangguin sama roh dari ibu itu. Terus benar-benar ada adegan dimana banyak pocong. Terus habis itu adegan dimana anak dari ustadz itu akhirnya meninggal karena ingin membantu keluarga itu. Terus benar-benar dan kemudian ada scene yang diceritakan nenek itu meninggal, tapi sebenarnya ternyata meninggal itu tuh nyelamatin dari cucu-cucunya itu gitu loh. Terus
sebenarnya neneknya itu tuh punya temen, dia tuh neneknya itu tahu sejarahnya dari waktu ibu meninggal, si Rini itu menemukan surat di kamar sang nenek yang ditujukan kepada sahabatnya si nenek itu. Di situ dia akhirnya mencari tahu siapa itu sahabat si nenek, dan akhirnya sahabat nenek itu menceritakan kalau sebenarnya itu si ibu itu adalah salah satu orang yang memuja setan gitu loh, yang memuja iblis, sekte untuk mendapatkan keturunan. Akhirnya semuanya itu terjawab, dan akhirnya para pemuja setan itu tuh ingin menjemput si Ian itu, yang jadi yang 7 tahun itu namanya Ian gitu loh. Jadi mereka datang ke rumahnya, dengan akhirnya mayat-mayat tuh pada hidup semua, pocong-pocong tuh pada masuk ke rumahnya. Dan sayangnya di sini tuh ada yang aneh menurut aku. Jadi si Ustadz itu bisa mati karena ditusuk sama setan atau gimana sih? Aku tuh agak-agak gimana gitu. Hah? Pocong bisa bunuh? Kayaknya enggak banget gitu. Serem gimana gitu. Dan ternyata semua anaknya dari si Mawani ini tuh katanya bukan anak dari bapaknya. Jadi Mawani itu mendapatkan anak dengan berganti-ganti pasangan. Jadi setiap anak tuh bapaknya beda-beda. Jadi pertanyaannya sebenarnya yang nggak bisa punya anak itu si Mawaninya atau si bapaknya sih? Jadi bingung kan, Bo? Aduh, jadi kalian sebenarnya harus pakai akal sehat juga sih ya. Cuma so far aku ngelihat bener-bener ini si Joko Anwar tuh menceritakan dari satu cerita ke cerita lain, terus alur ceritanya, pemilihan tempat, pemilihan apa ya, sebenarnya simple kayak lihat pohon, lihat apa, tapi bisa serem banget tuh. Kayak cara syutingnya tuh gimana sih ya, cara pengambilan filmnya, kayak pengambilan gambarnya tuh oke banget menurut aku. Jadi wow, kena di hati, kena di otakku. Jadi benar-benar pengabdi setan itu si ibu dengan cleaning itu, aduh serem banget. Jadi kalau sekarang kalau cleaning aku dulu kebayangnya es cendol. Jadi sekarang cleaning tuh ibu itu mah si setan itu, dia serem banget kan. Aduh. Moga-moga kalian yang lagi dengerin aku ini, kalau nggak habis ini mau nonton, searching pengabdi setan, habis itu denger cleaning itu bukan cendol ya, tapi si ibu atau ibu. Ternyata cendol. Aduh, ibu cendol. Aduh, kayaknya aduh, aku kayaknya mesti nonton lagi deh, kayaknya pengen jadi setan ya. Nonton yuk, langsung searching lagi. Nonton. Kalian ada ini nggak? Apa ide-ide mungkin film-film lain yang bisa aku tonton, terus habis itu nanti aku ceritain, aku reviewin. Ya review ala-ala aku sih, tapi ya jadi nggak yang gimana juga. Tapi oke loh. Tapi jadi nilainya dereng berapa ya? 9, kalau nggak 9,5. Keren soalnya menurut aku. Oke, selamat mencari, selamat nonton pengabdi setannya. Jangan lupa beli cendol, klinting.